Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nahmaduhu hamda syakirin. Wa nukirru biwahdaniyatihi إقرار الصادقين فنوحده توحيد المخلصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال أيضا بروا آباءكم تبركم أبناؤكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, wabil khusus kepada kami yang telah sampai di tempat yang kami anggap jauh. Kami anggap sangat jauh. Mungkin katul banget. Nambah juga memang mahir kalau bapak emang kalau mahir. Iya. Katulan kami. Diurut kelimutan. Alhamdulillah sampai ke tempat yang sangat mulia ini. Kenapa disebut dengan mulia? Karena tempat di sini disebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi dibesarkan di tempat ini. Insyaallah berkah turun nang luar biasa kepada tuan rumah dan kepada nang kita nang menghadiri di tempat yang berbahagia yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabatnya dan kepada pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Terima kasih kepada Bapak Al-Mahdi. Silahkan. Yang telah memberikan waktu kepada ulun, yang memberi kesempatan kepada ulun pada hari ini untuk menyampaikan sepatah dua patah, sekalimat dua kalimat, khususnya kepada diri ulun dan pada umumnya kepada yang mau mendengari. Mudah-mudahan taufik dan hidayah diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan dan yang ulun hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus bakal dan segenap jajarannya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, di tempat ini telah dilaksanakan, sudah kita rasakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita masing-masing. Ketika dibacakan Maulid, sekalipun ulun kada mulai awal, tapi insya Allah berkahnya penuh dengan semua berkah diberikan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ulun dan pertengahan dari datang penuh juga rahmat dan berkah diberikan kepada ulun dan kepada pian yang berdatangan. Amin. Kenapa? Karena Al-Quran telah berbicara, yaitu Allah Ta'ala telah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh hai Muhammad kepada umat-umatmu, hendaklah kalian, wahai umat-umatku, bergembira ketika rahmat Allah turun, yaitu rahmat Allah yang sangat besar, yaitu lahirnya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nang tiada tara besarnya. Sangatlah besar sekali rahmat Allah yang berupa lahirnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pantaslah kita semua umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan setiap bulan Maulid, yaitu dengan membacakan Maulid. Apa ini? Dari baik campuran syairnya syair Al-Habsyi kan? Riba juga. Riba kan? Tapi lagunya, iramanya yang irama namanya ini. Tapi jangan terlalu banyak ini lah. Kayak itu jubitan pulang kan? Ya, jangan terlalu banyak ini. Nah, jubitannya lagi. Alhamdulillah, semuanya merasakan dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini, dan kita insya Allah muliknya kita membawa berkah rahmat. Insya Allah iman kita bertambah, ditambah-tambahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, asalkan mau meresapi maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah." Siapa mengagungkan hari lahirku, aku yang memberi syafaat hari kiamat. Alhamdulillah, pulang kita semuanya telah melaksanakan, merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid apa aja semuanya sama. Amuntai daibai, kandangan berjanji. Ulun sama ini kawan-kawan itu berjanji. Kancang ini kalau di Bang Guru sini kancang banget. Sedangkan ulun ketemu kancang, enggak randah-randah. Al-Habsyi nang tengah-tengah santai kada, tinggi kada, nah semuanya isinya mengagungkan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu isinya menghormat, mengagungkan kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, setelah kita mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disuruh oleh baginda Nabi kita besar kita laksanakan. Apa-apa yang dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Macam-macam perintah-perintah dari Nabi kita melalui Al-Quran ada juga, yang langsung dari hadisnya ada juga, banyak. Salah satunya sembahyang yang 5 waktu. Itu nang sentralnya kita di dunia ini. Bahasa kitanya adalah ladang akhirat. Ladang akhirat adalah yang paling besar sembahyang nang 5 waktu.
amunya kawal sembahyangnya menang 5 waktu berarti mengerjakan sentralnya. Alhamdulillah kita sampai ini kada meninggal sembahyang 5 waktu. Malahan sasar hari sasar diperdalami. Bagi orang yang benar-benar melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulnya, setiap hari selalu mentalaah tentang sembahyang 5 waktu. Kadang sekali belajar itu 10 tahun kada lagi mentalaah ilmunya kada. Setiap hari masing-masing kita ada, masing-masing ada visi panduannya atau kitabnya, silahkan buka kebenaran. Oh ini nang orang lagi aku diperbaiki. Oh ini nama anak betis kayak ini. Oh ini nama anak dahi kayak ini. Oh ini nama anak tangan kanan dan dari antara dada dan pusat dan di kok dan di telapak tangan kanan di kok kiri. Nah gitu diperdalami. Itulah hasil dari mengagungkan Nabi kita besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kepada yang lainnya banyak kali lagi. Salah satunya pulang adalah berbakti kepada orang tua kita. Itulah salah satu kewajiban kita. Itu bukan sunat, fardhu ain bagi semua umat Islam berbakti kepada ayah bunda kita. Kalau bang sudah berduit, kada lagi bakti, itu salah. Kadang-kadang manusia tak paling waktunya kada berduit, ya menghormat kepada orang tua. Setelah inya berduit diisi pesawat, kada lagi datang kepada orang tua. Malahan orang tuanya yang datang kepada anaknya tak paling apa tuh bilang kada bebang sama kita sini, tapi nang lewat pelem-pelem lewat pelem-pelem ada baru tak paling gitu mengemis orang tua. Nang anak nang luar biasa adalah berduitkah, tetap berbakti kepada ayah bunda, malahan perhatian kepada mama abah. Mama 3 kali lipat perhatiannya, abah 1. Ibumu hanya abahmu. Nih masalah kita nih kepada abah mama. Dan ulun buktikan diri ulun seorang membuktikan bahwa memang pantaslah mama itu 3 kali lipat pantas. Secara akal pun sudah menunjukkan bahwa 3 kali lipat kita perhatiannya kepada orang tua. Kenapa? Karena mama Batianan belum lagi lah pertama ditimbak lah. Timbak tuh merasa sakit kah? Kada tahu juga lah pokoknya ditimbak kalau hanya Batianan. Hanya beranak ini mati-matian beranaknya. Hanya pulang menyusui, mengganali pulang malapaknya dasar bujur. Memang mama lebih daripada orang tua lelakian. Tapi sang abah jangan berdiri, jangan berdiri. Memang Allah menyuruh sudah itu. Memang anak kepada mamanya itu lebih daripada abahnya. Waktu mama ulun masih hidup, ini tentang diri ulun, mudah-mudahan tidak mengurangi pahala ulun, tapi terhabis bin nikmat hanya. Waktu mama masih hidup, abah meninggal, minggunya ulun ziarah kemana, ke makam abah. Waktu ziarah langsung ulun ke makam abah. Ibah Tongtong itu naik ke mana? Ke rumah mama. Maksudnya itu rumah orang tua, menjenguk mama pulang. Tak umum sih,
Napa mah garing kan? Ada tidak? Hitam sayang orang abahmu pada aku. Masya Allah, ulun nih dasar lucu ulun nih keingatan langsung lawan hadis Nabi. Mama hati sidin. Kamu sayang pada abah, sayang abahmu pada aku sidin. Abahmu mati udah sidin, jureh tapi aku nang hidup ini ulangi dulu sidin. Aku nang hidup ini dulu sidin badhulu. Abahmu nang mati ini sidin. Ini tak paling abahmu dulu sidin. Hanya aku badudi. Oh kada tujuh. Nah, minggu dudinya hanya ulun paling pulang bahasa. Ka mama ulun. Mama naik. Cium tangan sidin. Embe itu ulun anak kapubur mah. Nah, ini nampas sidin. Ini nampas sidin. Ya kapubur lagi sidin. Nah, jadi memang perasaan mama luar biasa kepada anak-anaknya. Jadi kita aja lagi mudah-mudahan menjadi anak yang sangat berbakti kepada abah kita, mudah-mudahan. Amin. Perhatiannya ini nang iya, perhatian. Mama abah kada butuh kada hendak napa? Kada hendak nang duit, kada hendak napa? Sidin hendak perhatian. Perhatian. Amunnya jauh, picik HP. Sidin bisa mengecek. Amunnya kada bisa, yang lain mecek akan. Nah, kayak apa mah, kayak apa bah? Alhamdulillah, ya ada apa aku? Ya, ulun malah ya mati ya lagi. Amunnya parah, perhatiannya jengok ke rumah masing-masing, ke rumah sidin. Amun sidin masih berdua, jengok sekaligus. Amun inya kada berdua, tapi sahkan di situ seekong. Nah, mama dulu hanya abah dijenguk. Perhatikan masing-masing. Amun hendak menjadi umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nang pas menurut anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amun inya sudah mati, setiap hari Jumat datangi ke kubur sidin. Amunnya bantatai, alhamdulillah sekaligus. Tapi duduk di intang tunggul mama tetap di intang tunggul mama. Amunnya bombay beratai saja. Kayak apa kebiasaan kita berdahulu mama, kayak itu juga duduk di tunggul mama, bacaannya niatnya sama, dihadiahkan masing-masing sama. Itulah amun hendak dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada ayah bundanya atau mama abahnya. Alhamdulillah sampai wayah ini ulun kada tinggal setiap hari Jumat. Biar jam berapa tetap datang. Jam 2 malam ulun tetap datang. Belum sampai lagi kubur mati dulu kendaraan supaya jangan bingung orang lah. Kayaknya bingung siapa tuh kuburan. Betapa siapa tuh, lempas siapa tuh. Nah ya anda. Jadi bakti kita kepada ayah bunda tetaplah sampai sidin kemati, tetap, kecuali kita sudah kenapa di dalam kubur, maka kita berhenti berbakti kepada ayah bunda kita. Itulah salah satu kewajiban kita kepada kuitan kita, dan itulah bukti kita memakai pepadah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati hari ini. Nang kita peringati setiap bulan Maulid. Mudahan kita kawal sembahyang 5 waktu jangan tak tinggal. Bakti kepada ayah bunda kita jangan tak tinggal. Apa di Al-Quran? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni
ihsana. Allah memutuskan hukum bahwa kita umat Nabi Muhammad wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tambah wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada ibu bapa wajib hukumnya. Amun kadangkala orangnya datang, bungkusannya kirim. Bungkusannya kadangkala juga karena berhalangan jauh benar doanya nang dikirim. Mudah-mudahan selalu diamalkan bagi kita sang anak sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ada kalanya kita bisi abah atau bisi mama, kedua-duanya Tuhan jompo, atau salah satunya nang seekongnya sudah meninggal, tinggal seekong lagi jompo. Apalagi sama ayatnya, fala taqul lahuma uff, maka jangan kasar lawan mama abah. Amunnya kadakawa juga tutup muntung ditutup, jangan sabetik keluar di muntung, jangan nang kasar, biar panas otak tetap muntung ditutup. Jangan sampai kata-kata kata-kata nang menyedihkan masuk ke dalam hati sidin. Runtuh amal kita bertahan, runtuh amal. Kenapa? Karena durhaka kepada ayah bunda kita. Karena durhaka adalah dosa besar, dosa yang termasuk dosa besar. Kata-kata kasar, wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah kata-kata yang manis, kata-kata yang mulia kepada ayah bunda kita sebagai bukti kita anak yang berbakti. Buatlah muka mereka tersenyum. Buatlah muha abah mama tak koreheng. Biarpun kata-kata tidak keluar dari mulut, tapi tak koreheng sidin. Kayak apakah caranya anggaran tak koreheng? Itulah anak yang berbakti. Waqfid lahuma janahal dhul. Kalau ingin bukti anak itu napa berbakti, inya kada bisa menengadah kepada muha kuitan. Di hadapan kuitan mesti menunduk, mesti merendah. Nggih. Itu tanda anak bakti. Kada bisa kada Allah. Awal nah kayak tukang daman sudah bisi bini bisi laki auran mulutnya piannya mana kasar. Alhamdulillah ulun sama sekali ulun tulang lah. Kenapa? Karena timbul di otak sini kamera sintral rekaman bahari bahwa alhamdulillah ada pernah kata-kata kasar kepada kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala menyediakan ulun ada pernah kasar kepada kita. Mudah-mudahan terus menerus menjadi anak yang berbakti, dan mudah-mudahan tidak diambil Allah Ta'ala pahala nang ulun kisahkan ini. Ulun sebagai tahaddus bin nikmat aja. Mudah-mudahan ada nang kawan menuruti, amin ya rabbal alamin. Tapi ada nang sentralnya di balik semuanya itu. Ketika kita beribadah, sembahyang yang 5 waktu, ketika kita berbakti kepada ayah bunda kita, sentralnya adalah jadikan hati semuanya ridha, mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Artinya
pasang niat lillahi ta'ala pada setiap ibadah dan setiap pekerjaan kita. Itu sentralnya. Amunnya kada nangkai itu kadang-kadang bisa kapau. Kadang-kadang bisa kapau. Arti kapau itu bahasa kami pula. Tahu nggak sih ini di sini apanya kapau? Apanya juga nih itu tadi isinya kosong. Nah kapau kami banyak kayak di kaumaan banihnya 1000 hektar Muhammad. Tapi isinya kadang-kadang apa artinya? Banyak kayak ibadah berisi sembahyang balik sampai umur 60 barangnya banyak benar. Tapi kapau isinya malahan maksiat besar isinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kada pandang siapa. Aku berbakti kepada abah mama karena Allah nyuruh, karena Rasul nyuruh, bukan karena hendak ini dan itu. Tapi Allah dan Rasul, itulah tanda orang yang ikhlas. Itulah orang yang tanda ikhlas kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Ini kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lupa karena Allah di dalamnya. Kayak apakah nang lain anak berbakti kata penting aku nang berbakti. Kasarah nang lain anak berbakti kasarah. Yang penting aku berbakti kepada mama abah. Allah nyuruh, Rasul nyuruh, aku lillahi ta'ala. Di dalam hati, bukan di muntung kan, di dalam hati. Supaya dapat ibadah nang luar biasa. Malaikat kada kawa mencatat pahalanya lagi. Malaikat kada kawa mencatat pahala itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nang sentralnya. Kayak apa nang lain umpama yang sana umpama 15 tambahan. Nang saekong ini bakti banget kepada kita. Nah, ini tergantung apakah ini karena Allah dan Rasul atau tidak. Amunya karena Allah dan Rasul ada pandang nang lain, maram nang lain yang penting aku karena Allah dan Rasul. Aku adalah umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mengagungkan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku melaksanakan perintahnya. Itulah hasil dari Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembahyang kayak tujuan, sembahyang kayak tujuan karena Allah di dalamnya, bukan ini dan itu, bukan karena ini dan itu, maka ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali mengatakan di dalam Ihya, amal itu terbagi 3, yaitu pertama amal mubahat, yang kedua amal taat, yang ketiga amal maksiat. Amal mubahat yaitu gawian kita setiap hari, nang apa kita kerjakan setiap hari. Inilah amal mubahat. Anak turun kajamban bahira amal mubahat. Hati mubahat pahala kada, berdosa kada. Japai mikrofon amal mubahat, berpahala kada, berdosa kada. Muruk baju berpahala kada, apa? Berdosa kada, amal mubahat. Minum banyu, makan nasi, amal mubahat, berpahala kada, berdosa kada. Tapi ujar Imam Ghazali, amun diniatkan karena Allah di dalamnya, berubah menjadi amal taat. Artinya menjadi, ya seimbanglah menjadi sunnah, seimbang menjadi pahala sunnah. Itu di dalam Ihya juz 4. Mencari 4. Lalu berubah amal mubahat tadi menjadi amal taat. Tapi kada berubah amal nang wajib, kada nang sunat aja berubahnya. Artinya bernilai pahala sunnah. Berubah amunnya karena Allah berarti dapat pahala sunnah. Apalagi nang kaya ini amunnya kada berubah napas kada berawabina, maka hukumnya wajib. Berarti berubah jadi obat, maka ya pahala wajib dan dapat pahala sunnah.
berokok atau tidak? Ada deh pokoknya. Mbak makan kan biasalah, kalau nggak makan nggak bisa. Bagi orang yang hendak berokok dan berisi tadi dah, kamu lantis lillahi ta'ala. Mengkawa setiap esok lillahi ta'ala. Anak pahala kenal nih. Jadi malaikat yang kada tahu pada berpahala kenal Allah Ta'ala jangan tahu kenapa di hati aja. Di hati sekali nyusap gabul. Baiklah gabul ya guru kita. Empat pangan gabul, tawab sarumahan gabul sekali. Ini kan gabul. Isi ini insyaallah masak ajar aja panjang pakai selang apa tuh pipanya dapurnya di tanah orangnya di rumah enak nih lebih akhirnya di rumah apa palak di tanah dan apa kerapinnya itu di halaman. Nah itu. Nah apa yang kita niatkan karena Allah, namanya pekerjaannya amal mubahat berubah menjadi amal taat. Kemudian yang kedua amal taat, hati-hati. Amal taat hati-hati. Kalau amal taat karena Allah semata maka bertambah berlipat ganda pahalanya, ujar Imam Ghazali. Nang wajib kita niatkan karena Allah bertambah berlipat ganda besar karena Allah menghitung malaikat pahalanya. Tapi hati-hati kalau ada riaknya maka berubah menjadi amal maksiat kepada nang bahagia nang ketiga berubah, yaitu amal maksiat. Malahan dosanya dosa yang sangat besar, maksiatnya sangat besar, namanya yaitu riya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang membunuh dosa besar, apalagi orang macam-macam dosa besar banyak. Durhaka ada masuk. Durhaka dosa besar. Tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu riya karena manusia, karena pangkatnya syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik tapi karena merasa diri kita pada syirik. Asal beribadah, sekalinya dinilai Allah Ta'ala syirik. Syirik tidak ada ampunannya kecuali bertobat kepada Allah, yaitu riya. Arti riya ketika kita beribadah di hati ada himung, di hati ada himung, ketahuan orang. Nah himungnya itulah riya. Amun kada ada himung, ada apa? Hendak 1000 rakaat kada dapat orang sembahyang. Tapi karena Allah kada apa-apa. Tapi sembahyang karena ada yang melihat saikungnya, lalu hati himung itu gembira, ada yang tahu, nah runtuh amalnya, maksiat besar, tidak ada ampunannya. Jadi hati-hati kalau kita amal taat, jangan sampai kena serangan apa tadi kuman riya. Himung kata orang itu himung. Jadi kita awal merasakan himung kadanya, punya ada himung gembira. Nah itulah iya. Mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nang semuanya itu, yaitu urusan nang di dalam hati. Nah, amal maksiat sudah nyata, tidak amal maksiat banyak kayak kadang-kadang. Salah satunya tadi nang dona tadi riya amal maksiat. Tapi pulang amal maksiat ini contohnya kadang-kadang kita kadang merasa jalan-jalan di jalan raya atau jalan seperti ini kayak ini. Sekalinya tak agak dumpit, mantap nih kancang bener, picik-picik mantap bener isi, ada nang hijau, ada nang abang, nah isinya andal bener. Ya separuh makan ini dia separuh kesedekahkan masjid. Aduh, mantap benar dosanya dia nih. Di mana mantap benar dosanya? Itu disedekahkan atau diwakafkan di masjid itu dosanya berlipat ganda.
hakun dimakan sekali daripada disedekahkan. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya itu juga orang mensedekahkan nang barang nang milik orang itu adalah dosanya berlipat ganda. Hati-hati kalau kang ini daripada tamakan beb kacilingan masjid ini buat nah jangan nyatakan jadi lihat dilihat lagi yang japai namun dijapai berkewajiban mengumumkan setahun. Amun dijapai berkewajiban mengumumkan setahun. Nang diumumkan 500 rupiah. Kada mah bedai. Disedekahkan dosanya berlipat ganda. Dimakan berusaha disedekahkan dosanya berlipat ganda. Diumumkan mengalang mau makan. Nah, kayak apa caranya? Jangan dihiraukan. Biar dia anak siapa kamu ambil sesalah kucingnya kamu mainan akhirnya bubur masuk naik. Nah itu. Jadi amun kita tahagan dompet di tengah jalan jangan dijapai. Menjapai berkewajiban mengumumkan setahun. Setelah setahun tidak ada ampunnya, silakan makan. Silakan makan. Mengumumkan dengan berbagai cara di masjid atau di tempat-tempat ramai. Nang wahidi paling nyaman masuk ke YouTube. Iya. Pokoknya masuk HP lah. Paling nyaman mau makan sampai setahun. Nah, tadi dia juga aja. Seorang ada membuat alamatnya kan. Kalau ditangi orang alamatnya padahkan, duitnya jangan dipadahkan. Alamatnya padahkan. Di mana nih ngarannya nih? Penawakan kan? Nah, penawakan RT 5 mama rumahnya bina apa nih? Panjang. Bakacap tanya. Mukanya bau niur banyak. Datangi ya situ. Insya Allah dapat. Punya kadada juga sampai setahun hilang dah kewajiban menyampaikan silakan makan. Silakan makan. Sampai setahun harus saya di hotel. Ini jangan buat di hotel sampai datang ampunnya. Nah itulah kadang-kadang orang bisa kada tahu itu caranya. Ini masalah nang maksiat ya, maksiat nang kada karasaan tadi maksiat yaitu nang urusan hati riya kepada Allah, riya kepada makhluk. Dilihat ibadah padahal apa hasilnya nilainya maksiat yang paling benar yaitu himung di hati ketahuan beribadah karena ketahuan orang banyak atau saiko itulah nang maksiat yang paling besar. Jadi kesimpulannya Maulid hari ini adalah perayaan Maulid adalah mari kita sama-sama membuat hati kita himung senang kepada lahirnya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid ini. Dan mari kita buktikan bukti umat beliau yaitu laksanakan perintah beliau dan tinggalkan larangan beliau. Itulah salah satu tanda umat Nabi Muhammad yang merayakan Maulid Sidin. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya yang situ aja ulun minta ampun, minta maaf, minta ridha seandainya ada salah satu kata-kata yang kurang pantas disampaikan, mohon diredoi dan dimaafi. Hingga situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.